Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surdi Apandi. Nomor induk mahasiswa 2542673136. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 10 Madrasah Aliyah Al-Barkah dengan materi kurban dan akikah. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan uji kinerja PPG. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah ya, sehat. Sehat? Ya, alhamdulillah. Baik. Untuk memulai pelajaran ini, marilah sama-sama kita doa. Silakan dipimpin siapa ketua kelasnya, dipimpin untuk doa. Berdoa, ayo silakan. Ando pimpin. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, akan Bapak absen dulu. Semua hadir? Siapa yang nggak hadir? Nanda. Nanda apa nih? Nanda ada satu ya? Nanda. Ya. Andini hadir? Diro. Ansel. Arman Sepullah. Khairunisa. Ciara. Terus Firas. Gerina. Siti Isa. Terus Siti Paulia. Syarifah. Sipa. Ataulia. Alhamdulillah ya, berarti ada 2 orang yang enggak hadir. Baik, sebelum kita belajar juga, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu kepada semuanya, marilah sama-sama kita berdiri, semuanya berdiri. Ayo. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia
Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Yaitu kurban dan akikah. Tapi sebelum kita melanjut ke kurban dan akikah, kita terlebih dahulu melihat atau mengingat pelajaran sebelumnya, yaitu tentang ilmu fikih. Bahwa ilmu fikih itu wajib kita pelajari, karena bagaimanapun juga ibadah kita, perilaku kita ketika ibadah, gerakan, bacaan dan lain sebagainya, itu semuanya ada di ilmu fikih. Dan juga ibadah-ibadah yang lain harus berdasarkan ilmu fikih. Nanti ilmu fikih itu bermacam-macam, artinya ada pendapat-pendapat tentang ibadah fikih. Nah, di dalam ilmu fikih juga ada yang namanya aturan-aturan untuk kurban. Dan kalian simak dulu video berikut ini yang menjelaskan tentang bagaimana menyembelih kurban dan juga tata cara penyembelihannya dan doa ketika menyembelih kurban, ya. Ini bacanya bismillahi wallahu akbar, ya. Allahumma minka wa ilaika fataqabbal min, ya. Ini adalah doa ketika kita akan menyembelih hewan kurban, ya. Ini doanya. Jadi nggak biasa sembarangan kita menyembelih hewan kurban tanpa bismillah, maka hewan kurban itu menjadi haram ketika akan dimakan karena tidak menyebut nama Allah, ya. Cara menyembelih hewan kurban, perhatikan, ya. Ini cara menyembelih hewan kurban dan bagaimana caranya menjinakkan hewan yang akan dikurban, yaitu kambing, ya. Kambing beda lagi, ini kan sendiri karena ini adalah hewan yang kita potong kecil. Beda ketika akan potong yang lebih besar karena membutuhkan banyak orang. Kalau kambing berarti cuma satu orang, ya. Kalau sapi kan besar, lebih dari satu orang, bisa 4 atau orang juga bisa kalau yang sudah ahli, ya. Itu. Perhatikan posisi pegangannya. Di situ dijelaskan, karena ini tidak ada suaranya, dijelaskan bahwa pegangnya cukup yang paling depan saja tuh. Yang Bapak pakai kopiah hitam, jadi pegangnya di situ. Ya, posisi pegangannya perhatikan. Jadi tidak perlu dipegang yang paling belakang, kaki belakang gak usah dipegang. Cirinya, kita kata Bapak ini cirinya, ketika kambing itu tidak stres akan dikurbankan, itu kelihatan dari napas perutnya. Saya ulangi, ya. Dari napas perutnya, ya. Nih dari sini. Nih panah saya. Dari sini. Ya. Dari sini. Ya. Dan cara pemotongannya dari rahang. Dari rahang itu 2 jari kalau kambing. 2 jari dari rahang. Dari rahang bawah ini 2 jari. Nah, posisinya adalah jari kedua itulah posisi ketika akan menyembelih. Ya. Ini khususnya untuk laki-laki, apalagi karena laki-laki itu yang nanti akan menyembelih. Kalau perempuan nggak boleh menyembelih hewan kurban, ya. Ini adalah tugas laki-laki. Beda dengan sapi. Kalau sapi berapa? Sapi yaitu 3. Ya, keterangan video ini sapi itu 3. Kalau kambing 2. Ada yang bilang kambing itu 3, sapi 5 jari ini posisinya dari rahang. 5 jari. Tapi kebanyakan yang memakai adalah 2 jari nih. 2 jari dari rahang. Itu.
Jadi pegang goloknya, perhatikan cara megang goloknya. Nih, pegang goloknya perhatikan. Ya. Jadi nyabutnya nggak sembarangan. Ya, itu kalau tajam dia nggak berani. Itu nggak tajam gitu ya, karena itu adalah golok hiasan. Jadi nggak tajam goloknya itu, golok hiasan. Jadi buat hiasan doang, nggak tajam goloknya. Untuk praktek itu nggak pernah tajam goloknya. Nah, perhatikan cara pegangnya. Cara pegangnya di situ. Ya, jadi tidak bisa atau tidak boleh di atas goloknya. Nah, di situ nggak boleh. Pegang goloknya nggak boleh di situ tuh, di atas. Tangan kiri kita tidak boleh di atasnya. Ya, tidak boleh di atasnya. Ya. Perhatikan cara potongnya. Juga bisa dari bawah ke atas, ya, dari bawah ke atas. Nanti perhatikan ada, ya, ini dari atas ke bawah. Pegang pisaunya, lihat, pegang pisau atau goloknya, perhatikan. Jadi tangan dua, ya, tangan kanan dan tangan kiri, gitu. Nah, ke bawah, perhatikan dari bawah. Tapi kebanyakan motong itu kebanyakan ada yang dari bawah kebanyakan, dan tidak boleh diangkat. Tidak boleh diangkat nih. Motong itu tidak boleh diangkat. Goloknya harus dari bawah. Karena kenapa? Jadi si sapi atau si kambing yang kita potong tidak boleh melihat golok atau pisau untuk menyembelih mereka. Tidak boleh. Ya, harus dari bawah. Supaya apa? Sapi atau kambing itu tidak bisa melihat golok atau pisau itu yang akan menyembelih dia. Karena kenapa? Yang namanya binatang juga sama, ada perasaan takut juga ketika melihat itu. Sama. Nah, ini dari bawah. Dari bawah itu ditarik ke atas dari setengah lingkaran, seperti tinggal lingkaran. Pastikan dua urat leher itu putus. Ya, dua urat leher ini putus kalau dari bawah. Kalau dari tengah ini, maka kemungkinan leher sapi itu dari samping sini. Karena apa? Terhalang oleh tenggorokan dari sapi itu atau kambing itu. Makanya masuknya adalah dari bawah sambil ditekan seperti itu, ya. Dan posisi tangan, perhatikan posisi tangan. Posisi tangan ini jangan sampai terlalu dekat. Nanti kalau misalkan sapinya berontak, nanti takutnya kena tangan. Makanya jaraknya lebih jauh, ya. Dan ketika dari bawah itu jangan sampai terjatuh. Bagaimana caranya? Berarti kaki kita harus sudah siap. Seperti itu. Ya, ditekan, keseimbangan harus bagus. Jangan sampai kita terjatuh gara-gara itu, ya. Baik. Nah, ini videonya dari satu keterangan dari video ini bahwa kita semuanya harus paham bahwa kurban dan akikah itu sama-sama anjuran Nabi. Artinya apa? Sunnah. Wajib apa sunnah kurban akikah? Sunnah. Ya. Lalu bagaimana? Nanti timbul polemik nih. Karena dari berbagai macam sudut pandang para ulama pun ada perbedaan. Ada perbedaan tentang akikah dan kurban. Perbedaannya apa? Misalkan kita belum akikah nih. Kita belum akikah karena tadinya nggak punya uang untuk akikah. Ketika itu kita dihadapkan dengan hari raya. Kebetulan hari raya itu kita punya uang buat beli kambing. Nah, apakah hari raya Idul Adha ya? Apakah kita dahulukan kurban? Apakah akikah dulu? Nah, kalau Imam Syafi'i berpendapat bahwa akikah itu sunnah, kurban juga sunnah, maka yang lebih dulu waktunya, artinya yang lebih dulu lebih penting yang mana? Gitu. Kalau akikah kan bisa, misalkan sekarang nggak punya duit, misalkan sekarang untuk kurban, berarti minggu setelah itu bisa untuk kurban. Karena apa? Akikah itu kan setahun
Kurban itu setahun sekali. Setahun sekali. Ya, jadi ketika itu yang kita hadapi adalah hari raya kurban, maka dipentingkan dulu adalah kurban. Karena kenapa? Yang terdekat. Karena kan nanti tahun depan lagi belum tentu kita bisa berkurban. Nah, adapun akikah itu harus dilaksanakan pada hari-hari tertentu, ya, tidak bisa wah saya 50 tahun. Nah, ada yang kalau Imam Syafi'i berpendapat bahwa misalkan kita udah 40 tahun, saya belum diakikah dulu karena saya misalkan lahirnya juga saya di kolong balai misalkan gitu. Jadi saya orang tua saya nggak bisa akikahin saya. Sekarang saya punya duit, saya mau akikah. Kata Imam Syafi'i itu tidak boleh. Karena kenapa? Yang bertanggung jawab terhadap akikah kalian adalah orang tua kalian. Kalian bertanggung jawab nanti kalau misalkan sudah punya anak, maka kalian bertanggung jawab terhadap anak untuk diakikahkan. Tapi menurut Imam Hambali bahwa mazhab Hambali mengatakan boleh kita akikah untuk diri kita sendiri. Nah, ini perbedaannya. Dikarenakan apa? Karena memang orang tua tidak ada kemampuan untuk membeli hewan kurban atau hewan akikah, ya, bukan kurban, akikah. Tapi kita yang mampu, maka diri kita sendiri yang beli hewan akikah itu, kata Imam Hambal nih, mazhabnya. Inilah perbedaannya. Makanya ketika kalian menghadapi hal seperti ini, mana yang terbaik? Dua-duanya sunnah, jangan dibenturkan. Katanya enggak sah, karena kan lahir duluan. Harusnya mendahulukan akikah daripada kurban. Enggak bisa seperti itu. Dua-duanya sunnah, mana yang terpenting ketika itu, maka itulah yang harus dikerjakan, ya, dilakukan. Nah, selanjutnya adalah daging kurban dan daging akikah. Bagaimana pembagiannya? Kalau kurban itu dagingnya dibagikan, kurban dibagikan mentah. Kan dipotong nih, udah dipotong, disembelih, disayat dan lain sebagainya, selesai. Dagingnya diberikan mentah. Dan kalau akikah itu sudah masak, sudah matang, udah beres, sudah tinggal makan, bagiin. Dan kalau bisa kita sendiri yang masak, orang tua sendiri yang masak. Buat anak saya nih, biarin saya sendiri yang masak. Ngolah sendiri. Kalau bisa nyayat kambing sendiri. Ya, potong sendiri, peyat sendiri. Kita mau supaya apa? Betul-betul itu adalah sempurna. Dan akikah itu disebutnya adalah penebusan sebagai dari orang tua, penebusan terhadap anak kita. Makanya setelah umur sekian harus ada yang namanya akikah sebagai penebusan. Lalu bagaimana kurban itu? Sama, kurban juga pahalanya besar. Kurban berasal dari bahasa Arab, berasal dari koroba. Apa artinya koroba? Koroba yakrobu, yaitu dekat, betul, yaitu dekat, ya, dekat dengan Allah. Kurban itu maksudnya adalah mendekatkan diri dengan Allah, lebih mendekatkan lagi. Karena apa? Pahalanya kurban itu luar biasa, ya. Memberi makan orang-orang atau fakir miskin dan lain sebagainya yang berhak menerima itu, ya. Itu. Nah, dari keterangan ini silakan dari kalian siapa yang mau bertanya, silakan. Ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Nando, ya. Ya. Kalau hasil kurban dibagikan ke orang non muslim itu gimana, Pak? Ya. Baik. Untuk hewan kurban dibagikan kepada non muslim sebetulnya tidak ada masalah. Artinya begini. Di dalam hadis, di dalam keterangan tidak ada dijelaskan itu harus kepada orang muslim, tidak ada. Tapi diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu, ya. Dan juga orang-orang yang terdekat, ya. Jadi yang mampu pun kalau orang terdekat kita, tetangga sekitar kita harus dibagi, itu kurban, ya. Apalagi misalkan dia, walaupun dia seorang non muslim, tetap harus dikasih, karena tidak ada
artinya apalagi dia orang non muslim nggak mampu gitu ya, tetap harus kita kasih karena dia lebih dekat pada kita atau dia membutuhkan kasih. Karena ketika kita berbuat baik, tidak ada yang namanya pandang bulu atau tidak ada pandang dia itu bukan agama kita. Tetap siapapun itu ketika kita berbagi, maka bagilah dia ketika dia membutuhkan. Untuk kambing itu dilihat dari giginya. Giginya kalau sudah berganti gigi susu gitu ya. Kalau bahasa perdagangan itu giginya sudah kupak. Artinya giginya sudah berganti kepada gigi dewasa. Kurang lebih umurnya itu 1 tahun. Kurang lebih 1 tahun. Kalau sapi umurnya sekitar 2 tahun. Gitu ya. Kalau pemotongan nih kurban atau akikah, jangan misalkan baru umurnya 6 bulan. Wah, sapi mah gede ini, Pak. Banyak dagingnya. Udah potong aja, nggak bisa, harus tetap mengikuti syariat ya, nggak bisa motong kurban itu sembarangan dan langsung kita buat kesepakatan udah boleh nggak bisa ya, semuanya harus mengikuti syariat. Itu untuk akikah dan juga hewan kurban. Ada lagi yang ditanyakan barangkali yang lain? Nggak ada? Nah, nanti dirumuskan masing-masing kelompok ya. Dirumuskan masing-masing kelompok. Bentar. Ya. Langsung jawab, Pak. Ya. Disilahkan dibuka bukunya untuk mencari. Ya, dijawab di bawah boleh, ya. Di situ nanti kalian berikan keterangan, ya. Hewan apa, terus juga bagaimana, dijelaskan, berikan pemaparan oleh kalian ya. Disilakan, dikasih waktu kurang lebih 20 menit ya untuk kalian bisa merumuskan. Baik ya. Tapi bedanya kita nomor 4. Sudah selesai ya? Ada yang sudah selesai? Ya. Silakan untuk mempresentasikan. Dari siapa dulu? Sono dulu, Pak. Silakan, Silpa. Silakan presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Ya, langsung dibacain aja hasilnya dari sini aja ya, nggak usah dibaca ininya. Baca ya, silakan. Untuk itu ya, untuk masa penyembelihan. Ya, terus bahasa aja alat-alatnya gitu ya, nanti alat-alat yang digunakan gitu. Ya, terima kasih, kasih tepuk tangan. Ya, Nanda silakan. Semuanya. Ya. Dengarkan tuh, coba. Untuk berkurban ada sapi, kambing, domba, dan unta. Untuk akikah, anak laki-laki 2 ekor kambing dan anak perempuan 1 ekor kambing. Nomor 2, berkurban pada tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Sedangkan akikah bisa pada setiap saat, bahkan hingga anak sudah tumbuh dewasa. Nomor 3, bisa menggunakan pisau atau golok. Nomor 4, terdapat 3 golongan, yaitu fakir miskin, keluarga yang berkurban, dan tetangga atau kerabat terdekat. Ya, Nomor yang lain 5, dengarkan yang lain. dan akikah dapat diberikan kepada siapapun. Nomor 5, untuk kurban terdapat 3 golongan, yaitu 1/3 untuk fakir miskin, 1/3 untuk keluarga yang berkurban, dan 1/3 untuk tetangga. Sedangkan akikah dapat diberikan kepada siapapun. Ya, bagus, sedikit banget. Ya, selanjutnya siapa? Kelompok siapa lagi? Yang sudah selesai. Ayo di kedua kelompoknya. Ayo Piras, bacakan. Woi, jom. Pulpen gue mana anjir? Pulpen gue mana?
Satu. Yang dibacain aja ininya langsung. Hewan yang bisa ya, hewan yang boleh dijadikan untuk kurban dan akikah. Ya, yang lain perhatikan, ayo. Ya, terima kasih. Bagus. Ya. Ya. Sedangkan kurban itu waktunya adalah yaitu ketika apa? Tanggal 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Siapa yang tahu ayat tentang kurban? Ayo. Surat pendek. Surat pendek ada 3 ayat. Al-Kautsar. Coba. Inna a'tayna al-Kautsar. Terus? Artinya enggak? Ya. Sesungguhnya kami memberimu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah kamu kepada Tuhanmu dan berkurbanlah. Ya, bagus. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya pembencimu ialah yang terputus. Ya, bagus. Yaitu apa ayatnya? Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal fasholli li rabbika inna syani'aka huwal Abtar. Iya, itu ayatnya. Maka sholatlah ya Tuhanmu. dengan nama Tuhanmu, wanhar dan berkurbanlah. Jadi jelas kurban itu adalah sudah dianjurkan dalam Al-Quran. Tapi itu bagi mereka yang nggak mampu. Pak, saya nggak mampu buat kurban. Gimana, saya kurban perasaan aja nggak apa-apa. Ya, jadi kurban itu ketika kita merasa mampu. Bagaimana Pak? Sekarang saya mau tanya. Nih, gimana kalau misalkan kurbannya itu bareng-bareng? Nih, misalkan kamu ada 10 orang. Kita 10 orang yuk. Kita kurban sapi. Gimana? Kita patungan. Boleh, berapa duit? Kita dalam 1 tahun ngumpulin duit nih. Misalkan dalam 1 tahun itu masing-masing dapatnya 4 juta. Berarti kali 10 berapa? 40 juta, udah gede banget tuh. Atau misalkan dalam 1 tahun 2 juta, masing-masing 2 juta kali 10 berapa? 20 juta. Dapat nggak sapi 20 juta? Dapat nggak? Dapat, masih dapat. 20, 25 itu dapat sapi. Udah pas untuk berkurban. Apalagi lebih, misalkan sampai 40, lebih besar lagi. Ya, itu dibolehkan nggak secara agama? Boleh nggak? Boleh, ya, boleh nggak? Nah, terus juga misalkan ada lagi kurban misalkan kambing. Saya mau tanya nih, kurban kambing tapi kita patungan, boleh nggak? Dari sini, alasannya kenapa? Alasannya kenapa? Harga kambing berapa sih? Siapa yang bisa jawab? Boleh nggak kurban patungan? Itu boleh nggak? boleh sih, boleh. Alasannya bentar. Boleh nggak? Boleh. Kurban itu patungan boleh. Ya, kurban patungan boleh, gak apa-apa, karena kita tidak mampu, udah patungan aja. Ya, untuk kurban dapat pahala nggak? Insya Allah dapat pahala. Karena kenapa? Kalau kita beli satu nggak punya duit Pak, nggak mampu, semampu kita. Ya, insya Allah pahala itu. Saya akan simpulkan bahwa sebetulnya kurban itu sudah ada sejak Nabi Ibrahim yang mengajarkan kita
untuk berkurban. Ketika itu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah. Kata Allah apa? Dalam mimpinya kata Ismail apa? Dalam firman Allah tuh apa? Ya abatib al-matu maru. Ya, kata Nabi Ibrahim, ya bunaya, ini arafil manam, ani azbahuka, pangzur maja taro. Wahai anakku, kata Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, aku telah bermimpi, aku telah melihat dalam mimpiku bahwa Allah memerintahkan aku untuk menyembelih kamu. Wah, ini Nabi Ismail dengan gagah berani, dengan hati yang ikhlas menjawab, ya abatib al-matu maru. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepada kamu. Satajiduni insyaallahu minasabirin. Kerjakanlah, insya Allah kita akan dipertemukan sebagai orang-orang yang sabar. Akan tetapi kalau bisa akikah itu kalau bisa sebelum dewasa, sebelum balik harusnya sudah akikah gitu ya. Baik, untuk itu kita sudahi saja pelajaran fikih kali ini untuk kelas 10 Madrasah Aliyah, dan nanti akan kita lanjutkan lagi pelajaran berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Ya, sebelum kita akhiri, marilah sama-sama kita berdoa. Dipimpin doanya untuk yang tadi siapa? Pimpin doa. Kami. Ya, silakan pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul azim.